Seperti telah disepakati bersama dalam rangka kepindahan Yanuar karena tugas dari kantor pusat untuk memimpin cabang baru di Jakarta yang segera dibuka, Rudi mengajak Yanuar dan Weni serta Prilly untuk bersama-sama pergi ke Bromo. Dan hari ini adalah saatnya mereka berangkat. Setelah menjemput Prilly di kediamannya, berempat mereka berangkat meninggalkan Surabaya. Perjalanan menuju Malang sore ini cukup lancar, walaupun agak padat, tidak seperti hari-hari biasanya. Mobil-mobil berplat Surabaya sudah banyak berjajar menyusuri jalanan kota Pandaan menuju kota Malang yang sejuk itu. Mereka maklum karena memang besok adalah long weekend, jadi Malanglah pilihan tempat yang pas untuk melepas kepenatan orang-orang yang biasa tinggal di udara panas itu. Di samping berhawa sejuk, di sana banyak tempat-tempat wisata dan tempat kuliner yang bisa mereka kunjungi. Di dalam mobil bongsor keluaran tahun anyar itu, Rudi mengemudikannya dengan sangat hati-hati. Sementara Yanuar, Weni, dan Prilly yang ada di dalamnya larut dengan obrolannya dan sesekali disuarakan canda-canda juga saling olok. Yanuar ini hafal betul loh tiap sudut jalanan ini, sampai punya depot soto langganan di Purwosari, kata Weni. Jangan-jangan nih, jawab Prilly tanpa melanjutkan perkataannya, melirik Yanuar sambil tertawa. Nah, ini sekarang Purwosari, Mas Yan. Kita mampir ya. Aku jadi penasaran dengan soto ayamnya. Oh, itu Rut. Kira-kira 100 meter lagi. Namanya Depot Lagmar, kanan jalan ya. Kita harus putar balik di depan pompa bensin sana, jawab Yanuar, seraya menunjuk ke depan di mana tempat pom bensin berada. Tak lama kemudian mobil pun langsung parkir di depan rumah makan itu. Saat Rudi memarkir kendaraannya, Weni memerhatikan Yanuar dari sudut matanya. Apakah tampak gugup atau enggak? Karena ia ingin tahu apakah Yanuar menyembunyikan sesuatu dengan tempat makan yang sering Yanuar ceritakan itu. Ternyata ia tak menemukan sesuatu yang aneh dengan Yanuar. Maka segera ia membuka pintu dan bergegas masuk ke dalam depot, langsung memesan soto untuk 4 orang. Kita makan soto semua ya, biar bisa testimoni, kata Weni sambil tertawa lepas. Setelah keempatnya menghabiskan seluruh makanannya, terlihat Weni mengedipkan matanya dan menunjukkan kedua jempolnya ke arah Prilly. Tandanya memang benar, kata Yanuar. Enak. Soto di Depot Lagmar ini sungguh mantap. Besok kalau pulang kita mampir lagi ya, Yan. Aku kok jadi kepingin rasakan rawonnya, pinta Weni. Setuju, Wen, kata Prilly seraya bergegas menuju tempat kasir untuk membayar seluruh makanan dan minumannya. Sekembali dari kasir, Prilly bergegas menuju mobil dan sudah ditunggu oleh yang lain. Ternyata memang gak salah Pak Yanuar berlangganan di Depot Lagmar ini. Di samping sotonya enak, harganya juga murah loh, Wen, jelas Prilly. Sampai di kota Malang, sengaja Rudi mengemudikan mobilnya berputar-putar di kota sejuk itu dengan perlahan. Lantas ia membuka jendela mobilnya. Aku buka ya kacanya. Rasanya kok sayang mensia-siakan udara sejuk pemberian Tuhan ini, kata Rudi seraya menekan tombol pembuka kaca. Sampai perempatan Kayu Tangan, mobil dibelokkan ke kiri melewati Jalan Kauripan, berputar depan stasiun Kota Malang, melewati alun-alun Tugu dengan patung raksasanya. Selanjutnya melewati depan gedung Balai Kota, ke kiri dan terlihat adanya gedung Dewan Kesenian Malang. Wah, sedang ada pameran lukisan, Li, kata Weni. Kita mampir ya, seru Yanuar diiyakan Rudi. Ya Rud, boleh. Aku ingin tahu geliat pelukis di sini, jawab Prilly antusias. Setelah memarkir mobilnya, satu persatu mereka pun turun menuju gedung tempat berlangsungnya pameran itu. Prilly dan Rudi sangat antusias dengan lukisan-lukisan yang dipamerkan oleh penyelenggara. Berdua mereka berkeliling memandangi satu demi satu lukisan-lukisan yang digantung menempel sekeliling dinding 2 bangunan yang terpisah itu, menyapu satu persatu hasil karya pelukis surrealis Kota Malang itu. Aku sangat kagum dengan goresan tangan pelukis dalam menuangkan imajinasinya.
kesabarannya, semua sangat bernilai seni, kata Prilly. Aku mau kenalan sama pelukisnya, Ruth. Yuk, itu samping Weni, ajak Prilly menarik lengan Rudi. Halo, Pak Tommy ya? Saya Prilly dari Surabaya. Saya suka dengan lukisan aliran surrealis. Kapan Bapak adakan pameran di Surabaya? Tanya Prilly setelah keduanya saling bersalaman. Belum tahu, Mbak. Jadwalnya saat ini sedang padat pameran bersama dan pameran tunggal, jawab Tommy sang pelukis gondrong itu. Papa saya juga suka sama lukisan. Beberapa lukisan Pak Tommy sudah terpasang di ruangan kerja papa saya. Oh gitu ya? Wah, saya merasa tersanjung, Mbak Prilly. Setelah puas berkeliling, mereka segera meninggalkan gedung Dewan Kesenian Malang guna melanjutkan perjalanannya. Kendaraan menuju jalan gereja hingga berputar di alun-alun kota Malang, lewat jalan Kawi, sampai di jalan Ijen, jalanan yang saat itu cukup lengang. Tiba-tiba, Rudi menghentikan mobilnya tepat di depan restoran bakso bakar. Meja makan sudah terlihat penuh, sehingga berempat mereka terpaksa berpisah menjadi dua meja yang berseberangan. Wih, kita makan lagi, Ruth? Tanya Prilly. Kalau muat bolehlah, tapi bungkus juga bisa, jawab Rudi. Aku maunya Ice punya kamu aja, Ruth. Boleh ya, kata Prilly. Boleh, Li. Apa mau disuapin kayak itu? Seru Rudi sambil menunjuk anak kecil yang sedang disuapi ibunya. Prilly jadi malu dan tertawa tergelak-gelak. Iya Ruth, mau Ruth, kata Prilly. Weni senang melihat keakraban adiknya dengan Prilly. Ia kenal betul Prilly anak yang baik. Shh, Wen, bisik Yanuar kepada Weni. Kamu pengen gitu ya? Tanya Weni belum menjawab dan Yanuar balik bertanya pada Weni. Kalau kamu? Aduh! Weni menjubit pinggang Yanuar dengan keras, sehingga pasangan di sebelahnya menengok ke arah Yanuar dengan senyum geli. Akhirnya mereka berdua tertawa tergelak-gelak, membuat Rudi dan Prilly menengok bersamaan. Sementara bakso yang sudah akan disuapkan ke depan mulut Prilly terjatuh dan menggelinding ke depan pengunjung sebelahnya yang ternyata seorang perempuan latah. Gelundung, bakso, tangkap, keinjak, dan membuat mereka jadi ramai tertawa tergelak-gelak. Selesai mereka menyantap bakso bakarnya, perjalanan dilanjutkan lewat jalan MT Haryono, Telogomas, hingga masuk kota Batu yang dingin itu. Rudi mengemudikan mobilnya di kota dingin itu, menyusuri jalan Patimura, jalan Imam Bonjol, dan berhenti di sebuah villa yang sudah dipesannya. Kita istirahat dulu di sini ya. Mungkin nanti jam 11 malam kita berangkat ke Bromo. Jadi kita bisa tidur dulu karena nanti malam kita tak akan bisa tidur di perjalanan menuju Bromo, kata Rudi. Saya sudah janjian sama Pak Supriyadi, Osi Bromo Transport di Tumpang. Jadi mobil kita titipkan di rumahnya saja, biar lebih aman. Lanjutnya Seraya memarkir mobilnya di depan villa. Jadi kita nggak bisa pakai mobil sendiri ya, Ruth? Tanya Yanuar. Gak bisa, Mas. Mobilnya tidak memenuhi syarat untuk medan seperti itu. Harus 4 wheel, ditambah lagi kita nggak tahu arah. Jalan di lautan pasir dan gelap gulita. Saya percaya betul dengan Osi Bromo Transport milik Om kawanku itu, terang Rudi. Dengan dia, kita akan diajak ke 6 spot yang menarik. Mulai dari melihat sunrise di Penanjakan, Bukit Teletabis, Puncak Bromo, terus apa lagi ya? Nanti kita tanya ke Om Supriyadi. Aku buru-buru pengen lihat suasana Bromo, Ruth, kata Prilly saat ia duduk berdua di ruang tamu. Lihat aja di IG-nya Osi Bromo. Di situ banyak kok foto-fotonya, jawab Rudi. Tak menunggu lama, Prilly segera mencari Instagram Osi Bromo. Didapatinya beberapa foto-foto yang bagus-bagus dan menarik, membuat Prilly semakin ingin cepat-cepat berangkat saja rasanya. Oh, cantik sekali foto sunrise ini, kata Prilly seraya menunjukkan ke Rudi dan Yanuar yang kebetulan sedang melewati mereka. Aku pengen bikin foto seperti ini dari HP ku, Ruth, kata Prilly bersemangat. Mudah-mudahan saja nggak mendung atau ketutup kabut. Aku juga pengen ambil gambar dari Penanjakan, jawab Rudi. Memangnya kamu sudah pernah ke Bromo, Ruth? Sama siapa, hayo? Tanya Prilly dengan mimik lucu,
penuh selidik dan perasaan cemburu. Kenapa ya kok tiba-tiba saja aku jadi cemburu begini? Pernah sekali rame-rame bawa sepeda motor trail sama kawan-kawan selulus SMA. Seru pokoknya Li, jawab Rudi yang melegakan Prilly. Hah? Naik sepeda motor? Wih, keren. Aku jadi pengen Rud, jawab Prilly. Memangnya kamu sudah siap muka gosong kulit jadi hitam ya? Kata Yanuar seraya ikutan duduk di sofa seberang Prilly duduk. Aku sih nggak takut jadi hitam pak. Kan momen seperti itu nggak akan terulang. Sedang kulit gosong paling juga sebentar, jawab Prilly tertawa sambil melirik ke arah Rudi. Li, aku mandi duluan ya, kata Weni seraya menuju kamarnya. Ya Wen, aku nanti aja mandinya, jawab Prilly. Rud, tadi di bawah kulihat kebun apel ya. Aku pengen lihat Rud. Kalau boleh, pengen petik buahnya sih, kata Prilly seraya berdiri. Ayolah, aku juga pengen ke bawah. Kita jalan kaki saja ya, ajak Rudi. Aku antar Prilly sebentar ya, pamit Rudi pada Yanuar. Oke Rud, aku tak mandi dulu. Pinjem kunci mobilnya Rud, mau ambil tas, kata Yanuar. Setelah memberikan kunci mobilnya, Rudi bergegas berjalan menuju jalan menurun bersama Prilly. Enak udara di sini Li. Lihat banyak bunga-bunga bagus. Sekalian pengen lihat buah apel di pohon, ajak Rudi. Ayo Rud, itu rupanya kebun apelnya, jawab Prilly mengikuti langkah demi langkah kaki Rudi. Baru sekitar 10 menit mereka meninggalkan villa. Tetes-tetes air hujan yang sangat deras jatuh bak dituangkan begitu saja dari langit. Sangat deras. Aduh, Rudi mana Rud? Teriak Prilly sembari menutup kepalanya dengan kedua tangannya. Dan Rudi segera melepaskan jaketnya untuk menutupi kepala Prilly seraya menuntunnya ke arah kafe yang berada di kanan jalan. Nah, pas banget kita di sini. Baju kamu basah Li. Mudah-mudahan cepat berhenti hujannya, seru Rudi sambil menyeka muka yang basah oleh air hujan. Nggak begitu basah lah ini. Dulu aku sering mandi hujan sama sepupuku di samping rumahku, jawab Prilly riang. Setelah mereka duduk, segera seorang karyawan kafe menghampiri mereka seraya menyodorkan lembaran menu. Kafe latte sama pisang bakar mas. Kamu apa Li? Tanya Rudi. Aku samaan aja sama kamu Rud. Kafe latte tapi sama roti bakar ya, jawab Prilly seraya menyerahkan lembaran menu pada karyawan kafe itu. Sebentar ya Li, aku mau ke sebelah, kata Rudi seraya berdiri dan berjalan menuju sebuah toko yang bersebelahan dengan kafe. Dan tak lama berselang, Rudi pun kembali dengan membawa sebotol minyak kayu putih dan selembar handuk kecil, lalu menyodorkannya ke Prilly yang sedang mengibas-kibasan rambutnya yang basah. Sebaiknya kamu ke toilet untuk mengeringkan baju dan menggosok minyak kayu putih ini ke perut dan leher biar terasa hangat Li, kata Rudi seperti seorang kakak pada adiknya. Dan Prilly segera beranjak ke arah toilet dengan membawa minyak kayu putih serta handuk kecil pemberian Rudi. Sampai di depan wastafel, ia segera mengeringkan rambutnya dengan handuk kecilnya. Di depan cermin, Prilly bicara sendiri. Rudi seorang laki-laki yang penuh perhatian, pintar dan sopan. Baru kali ini aku kenal laki-laki sebaik dia, kata hati Prilly. Dan segeralah ia keluar dari area toilet, berjalan menuju tempat duduk semula bersama Rudi. Sudah Li, kok cepat? Tanya Rudi sekembalinya Prilly di mejanya. Sudah nih, enak bau minyak kayu putih dan hangat. Hebat juga kamu Rud, jawabnya. Dan Rudi hanya tersenyum seraya menyeruput kopinya. Rud, ngomong-ngomong, kalau aku minta tolong kamu bisa nggak ya? Tanya Prilly memandangi laki-laki itu penuh harap. Boleh saja, asal tahu jelas tolong apa ayo, tanya Rudi. Begini Rud, temani aku ke Bali minggu depan, mau nggak ya? Sepupuku mau menikah, aku gak enak gak ada temannya. Soalnya aku gak mau nginap Rud, hari Senin harus kerja, kata Prilly dengan penuh harap. Maksudnya berangkat pagi dan pulangnya sore gitu, tanya Rudi.
tepatnya berangkat pagi dan pulangnya malam, Ruth. Acaranya dimulai jam 7. Nah, jam 9 kita langsung pulang ke Surabaya. Papa mamaku akan berangkat duluan ke Bali hari Jumat pagi. Aku kan masih kerja. Nah, nanti mama akan sediakan kamar untuk kamu istirahat, satu hotel dengan kami. Kalau hari Minggu bisa, Li. Sabtu aku nggak bisa diganggu, ada acara khusus soalnya, kata Rudi. Dek, mendengar Rudi ada acara khusus di hari Sabtu, jantung Prilly terasa berhenti berdetak sesaat. Terasa darahnya berhenti mengalir. Nafas pun jadi terasa berat. Seluruh badannya terasa lunglai. Ia takut mendengar bahwa Rudi sudah janjian dengan perempuan lain di Sabtu malam Minggu itu. Tanpa disadarinya, pandangannya sudah terhalang oleh lapisan tipis air matanya. Nah sahabat, kita tunggu kelanjutannya di episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Bye bye.